Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang semuanya. Hai guys, mari kita belajar bersama tentang seni tari. Selanjutnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini. Berikut nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Maria A.I. Ugar, yang kedua Desideriani V. Hadinda, dan yang ketiga Maria A. V. Jerebu, dan yang keempat Yuda Prasetyo, dan yang kelima Rafael A. Warung, dan yang terakhir Efrem D. Getang. Fase E2 kelas XB. Mata pelajaran seni prakarya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Materi unit 1 berkenalan dengan makna tari. Tahukah kamu apa makna tari? Jadi, makna tari dalam gerak yaitu sebagai media komunikasi. Ada juga makna tari menurut Soedarson, yang menyatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerakan yang ritmis dan indah. Salah satu pembahasan yang akan dijelaskan pada video ini adalah elemen dasar tari. Elemen dasar tari adalah gerakan itu sendiri, di mana gerak tersebut mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Maka dari itu, agar kita juga semakin paham tentang semua hal yang berhubungan dengan seni tari, simak penjelasan yang ada di samping ini. Yang pertama, ruang. Ruang merupakan area yang digunakan untuk melakukan gerakan seni tari. Baik itu ruang tertutup maupun ruang terbuka, seni tari dilakukan. Beberapa contoh ruang yang digunakan untuk pertunjukan seni tari adalah seperti panggung ataupun tempat lain yang bisa digunakan untuk pertunjukan gerakan seni tari. Yang kedua, waktu. Waktu dalam tari adalah waktu yang diperlukan oleh penari dalam melakukan gerakan. Waktu dalam tari sangat tergantung dari cepat lambatnya tempo. Ketika melakukan gerakan panjang, pendeknya ketukan atau ritme. Dalam melakukan gerakan dan lamanya durasi, penari dalam melakukan gerakan. Yang ketiga, tenaga. Tenaga merupakan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak. Tenaga sangat diperlukan untuk bisa membedakan karakter tarian yang beragam, seperti karakter tari ledak, tari gagah, dan tari halus. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi intensitas, aksen, dan kualitas yang dihasilkan dari dalam tubuh. Sebelum lebih jauh, kita memahami dulu terkait unsur-unsur utama atau pokok dari tarian. Dalam seni tari terdapat unsur utama, yaitu yang pertama, wiraga. Wiraga artinya kemampuan penari dalam membawakan tarian secara keseluruhan. Dan yang kedua, wirama. Wirama artinya kemampuan penari secara musikal dalam membawakan tarian sesuai dengan musik tariannya. Yang ketiga, wirasa. Wirasa artinya kemampuan penari dalam mengekspresikan tarian sesuai dengan konteks serta karakter tarian yang dibawakan. Selain itu, ada juga faktor pendukung tari. Yang pertama, musik. Peran musik untuk mengiring tari sesuai dengan keadaan tari tersebut. Musik juga berperan untuk memperkuat suasana dan juga sebagai pemberi ilustrasi atau penghantar. Musik dalam tari dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, musik internal. Musik internal adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari. Misalnya tepukan tangan, hentakan kaki ke tanah, dan sebagainya. Berikut musik eksternal. Musik eksternal adalah iringan tari yang ditimbulkan oleh alat atau instrumen yang dimainkan orang lain. Yang kedua, kostum. Fungsi kostum adalah untuk menambah keindahan penampilan, memperjelas watak penari, membedakan masing-masing peran, dan memberi fasilitas untuk membantu gerak. Warna kostum juga memiliki makna dari masing-masing warna kostum yang digunakan penari. Yang ketiga, tata rias. Unsur tata rias dalam tari berfungsi untuk mengubah karakter wajah
pembaca pribadi untuk menjadi karakter tokoh yang dibawakan. Selain itu, untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya tarik atau kecantikan penari. Yang keempat, properti. Properti tari sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melengkapi pertunjukan seni tari. Fungsi properti tari adalah sebagai segala bentuk kelengkapan dalam penampilan atau peragaan menari. Yang kelima, lighting. Lighting adalah penataan peralatan pencahayaan. Dalam hal ini adalah untuk menerangi panggung, untuk mendukung sebuah pementasan. Sebab tanpa adanya cahaya, maka pementasan tidak akan terlihat. Keenam, panggung. Panggung adalah tempat langsungnya sebuah pertunjukan, di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Ada beberapa jenis panggung, di antaranya ada jenis panggung arena percussion dan jenis panggung campur. Selanjutnya, desain gerak tari. Ada 19 desain gerak tari. Yang pertama, desain datar. Desain yang apabila dilihat dari para penonton, pada penari tampak dalam postur tampak perspektif. Yang kedua, desain dalam. Desain dalam adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif. Ketiga, desain vertikal. Desain vertikal ini memberikan kesan egosentris atau pasrah dengan dibantu anggota badan. Yang keempat, desain horizontal. Desain horizontal adalah desain yang menggunakan sebagian besar anggota badan mengarah ke garis horizontal. Yang kelima, desain kontras. Desain kontras ini memberi kesan penuh energi, kuat namun juga kebingungan. Desain ini sering menggunakan garis-garis silang. Yang keenam, desain murni. Desain murni adalah desain yang ditimbulkan oleh postur penari yang sama sekali tidak menggunakan garis kontras. Yang ketujuh, desain statis. Dalam desain statis, anggota badan tidak bergerak sama sekali. Kesan yang diberikan teratur sehingga jika dilakukan terus-menerus terkesan menonton. Kedelapan, desain lurus. Desain lurus menggunakan garis lurus. Desain lurus memiliki kesan sederhana, kokoh dan kuat. 9. Desain bersudut. Desain bersudut adalah desain yang sering menggunakan tengkukan-tengkukan tajam pada sendi-sendi seperti lutut, pergelangan tangan, kaki, dan siku. 10. Desain lengkung. Desain lengkung adalah desain yang menggunakan garis lengkung, mulai dari badan, lengan, dan kaki. 11. Desain spiral. Desain spiral ini memberikan sentuhan intelektual dan spiritual yang kuat sehingga memiliki daya tarik tinggi dan mempesona. 12. Desain tinggi. Desain tinggi adalah desain yang ditunjang dengan gerak tungkai kaki dan lengan. 13. Desain rendah. Desain rendah ini memusatkan garis sekitar pinggang penari sampai lantai. Kesan yang dimiliki penuh hidup. 14. Desain medium. Desain medium diwujudkan dengan gerak sekitar dada ke bawah sampai pinggang penari. Kesan yang diberikan penuh emosi. 15. Desain terlukis. Desain terlukis mempunyai kesan yang memikat dari hasil properti yang dipergunakan seperti selendang kain dan topi. 16. Desain lanjutan. Desain lanjutan adalah desain yang merupakan lanjutan atau yang seolah-olah memiliki maksud merespon. 17. Desain tertunda. Desain tertunda ini hampir sama dengan desain terlukis. Akan tetapi, dalam desain ini sengaja dibuat ada gerak yang tertinggal, susul menyusul karena alat batu. 18. Desain simetris. Desain simetris adalah desain yang dibuat dengan menempelkan garis-garis anggota badan yang berlawanan arah antara kanan dan kiri, namun berbentuk sama. Kesan yang diberikan lebih kuat. 19. Desain asimetris. Desain asimetris adalah desain yang tidak seimbang antara gerakan bagian kanan badan dan gerak bagian kiri badan. Kesan yang terlihat menarik dan dinamis. Yang terakhir, komposisi kelompok. 1. Serempat atau unison.
merupakan desain yang lebih banyak mengutamakan kelompok gerak secara keseluruhan yang dilakukan oleh penari untuk memberikan kesan teratur pada garapan. Yang kedua, alternate atau selang-seling. Komposisi tari pada tari kelompok harus dibuat selang-seling. Yang ketiga, kanon atau berurutan. Adalah gerak yang memiliki sifat dinamis dan ritmis karena masing-masing penari mempunyai tempo sendiri-sendiri. Yang satu lebih dulu daripada yang lain, tetapi dengan selang tempo yang sama. Yang keempat, broken atau terpecah. Desain yang tidak beraturan namun tetap tertata agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersenggol dengan penari yang lainnya. Yang kelima, balance atau keseimbangan. Seimbang dalam melakukan gerak tari dan posisi penari. Jadi itu saja materi yang bisa kami jelaskan melalui video ini.